Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dengan kami channel Jejak Mas Guru. Kali ini kita akan belajar bersama, yaitu belajar matematika yang sumbernya saya ambilkan dari sebuah buku matematika terbitan Kemendikbud edisi revisi 2018. Ada sebuah materi yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas bersama, yaitu pada halaman 100, yaitu tentang bagaimana cara untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Persoalan yang timbul dalam materi ini, yaitu untuk membuat grafik fungsi kuadrat ini, sebenarnya cukup mudah untuk kita selesaikan jika melalui tahap penyelesaian yang baik. Bagaimana cara untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat ini? Terus ikuti video ini sampai habis. Namun saya ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Baik, sekarang kita akan belajar bersama bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dari grafik fungsi kuadrat. Perlu kita mengingat kembali bahwa bentuk dari grafik fungsi kuadrat ini nanti akan berbentuk lengkung atau lebih kenal dengan nama grafik parabola. Ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan sebuah grafik fungsi kuadrat ini. Yang pertama, kita akan memastikan apakah bentuk grafik fungsi kuadrat yang kita buat ini, lengkungannya atau bentuk parabolanya itu terbuka ke atas seperti ini, ataukah terbuka ke bawah seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat dari persamaannya. Untuk memastikan apakah nanti parabolanya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, yaitu dapat dilihat dari nilai koefisien X kuadratnya atau nilai A-nya. Grafik akan terbuka ke atas jika nilai A-nya itu lebih besar daripada 0. Tetapi parabola itu akan terbuka ke bawah jika nilai A-nya itu kurang daripada 0. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan titik potong garis ini. Yang pertama yaitu titik potong terhadap sumbu X, yaitu dengan mencari akar-akar dari fungsi kuadrat ini atau nilai X1 maupun nilai X2-nya. Cara untuk mendapatkan akar-akarnya atau mendapatkan nilai X1 dan X2 ini, dalam video saya lain saya sudah memberikan sebuah pembelajaran tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan fungsi kuadrat, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik. Ketiga cara itu sudah saya bahaskan dan sudah saya berikan dalam channel saya ini. Silakan bagi Anda yang mungkin belum paham bagaimana cara untuk menarik akar persamaan kuadrat, kalian bisa melihat video saya yang lain. Kembali ke melukis grafik fungsi. Langkah yang kedua adalah kita menentukan titik potong terhadap garis. Yang pertama terhadap sumbu X, dan yang kedua adalah kita bisa menentukan titik potong itu terhadap sumbu Y. Saya sarankan jika kalian nanti untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X ini atau mencari nilai X1 dan X2-nya itu mengalami kesulitan, maka kalian bisa menempuh dengan cara yang kedua, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y atau 0,Y1 yang dapat kita selesaikan dengan persamaan, yaitu bahwa Y1 itu adalah sama artinya dengan fungsi 0. Langkah yang ketiga adalah kita akan membuat sebuah garis yang membagi dua sama besar grafik yang kita buat, atau lebih dikenal
dikenal dengan sumbu simetri. Untuk menentukan sumbu simetris ini, kita bisa menggunakan sebuah rumus, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Langkah yang keempat, kita akan menentukan nilai optimumnya atau nilai maksimum atau minimumnya. Untuk menentukan nilai maksimum atau minimum ini, kita bisa menggunakan sebuah rumus, yaitu B kuadrat kurangi 4AC dibagi negatif 4A. Kemudian langkah yang terakhir atau yang kelima adalah kita menentukan titik balik minimum. Untuk menentukan titik balik minimum ini berdasarkan dari titik koordinat antara X dan Y. Bisa juga kita tarik dari titik nilai maksimum tadi ke arah sumbu simetri. Lah titik balik minimum atau maksimum dalam hal ini adalah titik balik minimum. Baru kemudian yang terakhir kita sudah bisa membuat grafiknya yang nanti akan berbentuk sebuah parabola. Untuk memahami penyelesaian membuat grafik fungsi kuadrat ini, akan lebih baiknya bila kita akan mengambil sebuah contoh atau satu contoh soal yang saya ambilkan dari contoh 3, cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, yang saya ambilkan dari buku siswa halaman 100. Di sini ada sebuah contoh soal, kita disuruh untuk membuat sketsa grafik dari fungsi X sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 10. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan langkah-langkah yang sudah saya terangkan di atas tadi. Yang pertama, kita akan memastikan apakah bentuk parabola yang kita buat nanti itu akan terbuka ke atas ataukah terbuka ke bawah. Untuk memastikan bentuk parabolanya tersebut, bisa kita lihat dari sebuah persamaannya. Di sini persamaan yang diberikan adalah fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 10. Untuk melihat bentuk parabola, kita bisa melihat dari nilai koefisien x kuadratnya atau nilai a-nya, di mana nilai a-nya ini adalah sama dengan 1. Sehingga kalau nilai a itu lebih besar daripada 0, maka nanti grafik yang kita buat itu bentuknya akan terbuka ke atas. Langkah yang kedua adalah kita akan menentukan titik potong garis, di mana langkah kedua ini bisa kita tentukan dari titik potong terhadap sumbu X, atau kita bisa menentukan dari titik potong terhadap sumbu Y. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita bisa mengambil nilai X1 dan X2-nya berdasarkan akar-akar dari persamaan fungsi X ini. X kuadrat kurangi 6X ditambah 10 sebenarnya bisa kita selesaikan untuk mengetahui berapa nilai X1 dan X2. Tetapi nanti hasilnya tidak bilangan bulat, sehingga ini akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Jika nilai X1 dan X2-nya itu tidak berbentuk bilangan bulat, maka saya sarankan untuk melihat alternatif kedua, yaitu titik potong terhadap sumbu Y. Yang bisa kita peroleh nilai Y1 itu sama dengan F0. Yang bisa kita peroleh dengan cara mengganti variabel X-nya sama dengan 0. Kita akan coba tulis ulang kembali persamaannya, yaitu Fx sama dengan X kuadrat kurangi 6X tambah 0. Kita masukkan atau kita ganti X ini dengan nilai 0. Itu menjadi 0 kuadrat dikurangi 0 kalikan X ditambah 10. 0 kuadrat itu sama dengan 0. 0 kalikan X juga sama dengan 0. Sehingga nilai Fx sama dengan 10. Kita dapatkan titik potongnya yaitu 0,10. Yang kemudian bisa kita tulis di sumbu Y-nya yaitu pada titik 0,10.
Langkah yang ketiga, seperti yang saya sampaikan di atas, yaitu kita menentukan sumbu simetrinya. Kita bisa menghitungnya melalui rumus X sama dengan negatif B per 2A, di mana dari persamaan ini kita bisa menentukan bahwa nilai A sama dengan 1 dan nilai B sama dengan negatif 6. Dengan memasukkan nilai A dan B-nya dalam persamaan X dikurangi negatif B per 2A ini, kita dapatkan bahwa negatif 6 per 2 kali 1. Negatif kali negatif itu adalah positif, sehingga 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3. Sehingga kita bisa mendapatkan titik sumbu simetrinya itu pada X sama dengan 3. Langkah yang keempat adalah kita menentukan nilai optimumnya, di mana nilai optimum itu bisa maksimum atau bisa minimum, yang bisa kita hitung melalui rumus B kuadrat kurangi 4AC dibagi negatif 4A, di mana dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 10. Kita tinggal memasukkan saja. B-nya itu negatif 6 kuadrat dikurang 4 kalikan 1 kalikan 10 dibagi negatif 4 dikali 1. Negatif 6 dikuadratkan itu sama dengan 36 dikurang dengan 4 kali 1 kali 10 itu adalah negatif 40, sehingga dapat kita tulis 36 dikurangi 40 per negatif 4 kali 1 itu adalah negatif 4, sehingga 36 dikurang 40 itu sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4. Negatif 4 dibagi negatif 4 itu sama dengan 1, sehingga kita mendapatkan nilai optimumnya itu sama dengan 1, sehingga bisa kita berikan titik di Y sama dengan 1. Dengan kita sudah memperoleh nilai maksimum atau minimumnya ini, maka kita bisa menentukan titik balik minimumnya, yaitu dengan cara kita menentukan nilai titik koordinatnya, atau kalau kita garis di sini akan ada titik potong pada 3,1. Setelah kita mendapatkan titik balik minimum ini, barulah kita bisa membuat grafiknya. Ingat, tadi koefisien dari X kuadratnya itu lebih besar daripada 0, sehingga nanti parabolanya itu akan terbuka ke atas. Kita tinggal menghubungkan titik-titik yang kita peroleh tadi dan membentuk parabola yang terbuka ke atas, sehingga fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 10, bentuk grafiknya adalah terbuka ke atas seperti ini. Itulah satu contoh yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Jika dirasa pembelajaran ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe di bawah video ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaatnya dari pembelajaran ini. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.